Selamat malam, Siska. Selamat malam. Apa kabar pendeta? Kabar baik, senang kita bisa ketemu lagi ya pada kesempatan ini. Bagaimana kabar, Ai? Sehat-sehat? Ya, sehat. Karena saat-saat ini sementara COVID kita harus sehat, tidak boleh sakit. Jadi kita jaga kita punya tubuh supaya tetap sehat. Iya, benar sekali, Ai. Oleh karena dalam masa-masa seperti ini sangat rentan kita ya, mendapatkan penyakit tidak hanya dari stres, dari lingkungan kita. Makanya kita perlu untuk menjaga kesehatan ya, pakai masker kalau kita keluar, kita cuci tangan, pakai hand sanitizer karena itulah yang harus dan wajib untuk kita lakukan. Dan puji Tuhan ya, pada malam ini kita boleh bertemu bersiap-siap, kita bersiap-siap untuk mengikuti acara-acara ya, khususnya seminar kesehatan sebentar yang akan kita ikuti. Ya, pendeta, saya lihat ini pendeta kayak agak kurus ini, memangnya pendeta diet? Iya kah? Iya, pendeta. Iya, memang banyak yang bilang lebih kurusan. Ya. Memang saya sengaja kasih kurus badan toh. Saya kalau mau bilang diet, ya mungkin diet juga, tapi memang kurangi makan. Kadang cuma 1 kali saya makan sedikit. Jadi memang kurangi makan supaya badan turun. Jangan juga kurangi makan pendeta. Kalau kurang makan, nanti gizi kurang, bagaimana? Mau bagaimana lagi? Kalau saya makan naik lagi saya punya badan. Setengah mati lagi mau kasih turun. Jadi iya, apa boleh buat, saya kasih kurang makan. Padahal suka sekali mau makan, tapi karena ingat-ingat aduh nanti naik lagi. Nggak bagus juga kalau terlalu gemuk, makanya saya kurangi makan. Makan pendeta boleh dikurangi, tetapi kita harus makan juga makanan yang bergizi. Iya, contohnya kita punya seminar kesehatan ini bukan hanya makanan-makanan hewani saja yang kita butuhkan dalam tubuh kita, tetapi kita juga akan makan makanan nabati. Itu juga bisa bikin badan kita sehat. Itu dia, saya kan kurangi makanan hewani ini karena untuk supaya tidak naik badan, ya. Tapi kalau bilang ganti dengan makanan tumbuhan, apakah bisa nutrisi dari makanan tumbuhan itu menggantikan nutrisi yang ada di makanan hewani? Oh bisa pendeta, bisa. Iya kah? Ya, makanya itu kita buat seminar ini supaya kita tidak bergantung saja sama makanan-makanan yang hewani. Oh begitu, berarti selama ini bisa dimakan deh? Bisa, tapi makanannya diet, yang tumbuh-tumbuhan. Oh, begitu. Tapi lebih bagus kita dengarkan dulu ya, lebih baik supaya kita lebih mengerti. Iya, mengerti. Iya, benar sekali. Jadi kita akan mengikuti seminar kita pada malam hari ini, bagaimana makanan-makanan tumbuh-tumbuhan itu bisa bikin kita kuat, bukan hanya makanan hewani. Terima kasih informasinya. Jadi penting sekali ini seminar. Saya mau dengarkan supaya saya diet dengan makan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Ya betul pendeta. Supaya lebih kelihatan sehat, tidak hanya badan terjaga tetapi juga tubuh ini lebih sehat. Ya betul pendeta. Terima kasih. Jadi kita tidak sabar lagi untuk menyaksikan seminar kesehatan. Ya. Selamat malam para pemirsa yang ada di rumah. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita bertemu lagi pada malam hari ini setelah 2 minggu kita berpisah lewat penyampaian seminar kesehatan online seperti yang kita adakan pada malam hari ini. Tetap dengan narasumber kita, saya akan sapa. Selamat malam dokter. Selamat malam. Apa kabar dok? Kabar baik, sehat. Puji Tuhan. Narasumber kita, Dr. Evelyn Isyawarni Sutresman, pada malam hari ini yang akan membawakan seminar kesehatan pada malam hari ini. Namun, pemirsa sebelum itu, ada satu pertanyaan dari pertemuan kita 2 minggu yang lalu mengenai diabetes. Itu yang akan dijawab dulu oleh Dr. Evelyn. Pertanyaannya begini, apakah dengan mengkonsumsi
banyak makanan yang manis-manis itu dapat mengakibatkan diabetes kepada seseorang sekalipun di dalam garis keturunan keluarga itu mereka tidak ada. Ya. Saya jawab bahwa bisa terjadi, bisa menderita penyakit diabetes karena makan yang banyak manis-manis dalam hal ini adalah karbohidrat, gula, simplex atau sederhana. Jadi kenapa bisa terjadi diabetes? Itu disebabkan oleh karena makan banyak karbohidrat, berarti dalam darah kita gula darah akan naik dengan sendirinya. Dan gula darah yang ada di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk menghasilkan energi. Dan untuk menghasilkan energi itu membutuhkan hormon yang namanya insulin yang berasal dari usus 12 jari atau pankreas. Nah, karena banyak makan karbohidrat, maka banyak menggunakan insulin. Apalagi kalau dia makan karbohidrat yang sederhana, ya, itu akan menyebabkan penarikan hormon insulin yang banyak dan lama dicerna baru menjadi tenaga. Karena itu bisa saja sel-sel beta pankreas itu mengalami kelelahan atau kita namakan resistensi insulin. Iya, Dok. Nah, itulah yang menyebabkan dia bisa mengalami diabetes. Kurang lebih 30% populasi yang punya pola makan dengan karbohidrat simplex ini, contohnya pagi-pagi sudah minum teh dengan gula, minum lagi Fanta, atau belum ada kuenya lagi, Dok. Ya, akan minum itu soft drink, banyak sekali mengandung kadar gula. Belum makan roti, belum makan mie. Wah, siangnya nasi lagi. Nasi putih lagi yang tinggi kadar gulanya. Ya, glycemic index yang tinggi itu bisa menyebabkan penarikan insulin yang luar biasa. Contoh saja ya, kalau kita menggunakan gula yang putih, dia akan masuk ke darah dalam waktu 5 menit. Tetapi dari darah masuk ke sel, dia membutuhkan 145 menit baru menjadi tenaga. Cukup jauh perbedaannya, Dok. Dia tarik. Iya. Sedangkan kalau gula merah, dia hanya 5 menit ke darah, dan 5 menit dia menjadi tenaga. Itu maksud saya. Jadi penarikan daripada hormon itu banyak sekali. Sehingga kelelahan. Nah, kalau sudah lelah, tidak mampu lagi untuk bekerja, terjadilah penyakit diabetes. Nah, garis keturunan memang ada pengaruh gen, tetapi dia punya gen itu namanya gen resesif, gen kalah. Lalu kedua, kita kenal dengan gen yang disebut polygenic inheritance. Artinya, bukan cuma faktor genetika yang menentukan, tetapi menentukan faktor-faktor lain juga. Jadi, pola makan atau diabetes ditentukan juga oleh pola makan kita, pola hidup kita. Ya. Jadi sekalipun dari garis keturunan ada kemungkinan besar, tapi kalau kita jaga pola makan itu akan terbebas terjadi sampai diabetes. Iya. Oh, baik, Dok. Pemirsa yang bertanya mengenai ini, kami harap bisa puas dengan jawaban yang Dokter Evelyn berikan pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam seminar kesehatan online dengan judul Plant-Based Food, yang artinya diet yang berbasis pada tumbuhan. Diet yang berbasis pada tumbuhan. Di negara kita ini, Dok, paling nomor 1 itu orang meninggal karena jantung. Banyak yang meninggal karena jantung atau diabetes juga, Dok. Banyak yang meninggal itu karena pola makan mereka yang mereka tidak jaga. Nah, di sini saya mau tanyakan, kenapa sampai karena pola makan tidak dijaga, kenapa sampai bisa jantung, bisa diabetes? Padahal kan biasanya terpenuhi semua asupan yang dibutuhkan oleh tubuhnya kita, tapi kok bisa menderita begitu, Dok? Ya, jadi ini berkaitan dengan diet atau menu yang dia gunakan. Kalau menu atau diet itu berkaitan dengan pembuluh darah atau darah yang ada yang mengalir
dalam tubuh kita. Kalau ada kelainan-kelainan pada pembuluh darah, ini akan mengakibatkan penyakit-penyakit. Sebentar saya akan menerangkan dalam seminar. Baik dok, bikin penasaran ini. Soalnya judulnya saja diet yang berbasis pada tumbuhan, diet yang berbasis pada tanaman. Kira-kira apa ya itu? Dan baik pemirsa, sebagaimana saya dan pemirsa tunggu pada malam hari ini, kita akan menyaksikan bersama seminar kesehatan online pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Dr. Evelyn Isyawarni Sutresman. Ya, terima kasih. Para pemirsa yang budiman, yang berada di rumah atau dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam seminar kesehatan pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berada dalam keadaan sehat dan boleh mengikuti seminar ini. Seminar yang akan saya bawakan ini berjudul Pola Makan Berbasis Nabati atau Tumbuhan, Plant-Based Diet. Nah, plant-based diet atau pola makan nabati adalah satu pola makan atau diet yang terdiri dari sebagian besar makanan dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman, termasuk sayur-sayuran, padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian, kacang polong, dan buah-buahan. Yang kadangkala ditambah sedikit atau tidak ada sama sekali produk daripada hewan. Nah, kenapa saya mau mengambil topik ini? Karena ada beberapa latar belakang di sini. Yang pertama, riset dari Akademi Nutrisi, riset dari Academy of Nutrition and Dietetics pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pola makan nabati berhubungan erat dengan rendahnya tekanan darah dan kolesterol. Pola makan vegetarian ini mengurangi risiko diabetes tipe 2 maupun risiko kanker dan penyakit-penyakit kronis lainnya. The American Diet Association mengatakan bahwa diet vegetarian adalah diet yang sehat, bergizi, dan mencegah penyakit-penyakit yang tertentu. Lalu dalam hasil penelitian dari Loma Linda University dari Amerika, bahwa pelaku-pelaku vegetarian, mereka punya hidup lebih panjang dan sehat daripada orang-orang yang menyantap protein hewani. Nah, di dunia ini ada 5 wilayah yang kita sebut zona biru, blue zone. Kenapa? Penduduk yang ada di 5 wilayah ini adalah penduduk-penduduk yang menggunakan diet atau pola makan berdasarkan tumbuh-tumbuhan, yaitu di Kepulauan Okinawa, Jepang, Sardinia, Italia, Nicoya di Costa Rica, Loma Linda di Amerika Serikat, dan Ikaria di Yunani. Rata-rata mereka walaupun berbeda dia punya tempat tinggal, tetapi kesamaannya mereka memilih pola makan plant-based diet ini. Sehingga apa terjadi? Mereka mempunyai usia yang panjang. Walaupun pola istirahat, pola lingkungan, pola-pola yang lain lingkungan tidak dilupakan. Seperti stres, mereka juga hindari pola pikir yang demikian. Dan dari seminar Global Wellness menyatakan bahwa nutrisi mereka ini diatur demikian rupa sehingga mereka memiliki satu kehidupan yang sehat. Mereka bebas dari serangan jantung maupun gangguan di usus maupun di otak mereka. Nah, kita akan melihat secara ilmiah apakah benar makanan-makanan yang berbasis pada tumbuhan ini benar-benar memenuhi gizi dan juga adalah makanan yang sehat. Nah, kita lihat
kebanyakan dari penyakit-penyakit seperti penyakit-penyakit pembuluh darah, stroke, jantung, itu semuanya karena krisis pembuluh darah. Kenapa krisis? Pembuluh darah mengalami perkapuran atau aterosklerosis, bahkan sampai tersumbat. Dan penyebab utamanya adalah kolesterol jahat. Kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah ini, dia menyebabkan plak, timbunan-timbunan lemak, ya, dan sampai menyumbat pembuluh darah. Kalau kita lihat aliran darah itu tidak boleh terhenti. Kalau dia terhenti berbahaya. Bahkan dia bisa tertimbun ini lemak-lemak di sana, menutup lumen atau lubang daripada pembuluh darah. Makanya terjadi penyakit jantung koroner. Karena tersumbat pembuluh darah pada arteri koronaria jantung. Nah, begitu pula konsumsi yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Apabila kita intake berlebihan, sedangkan aktivitas seperti olahraga kurang, maka dia akan mengalami akumulasi, tertimbun lemak-lemak itu, baik di bawah kulit atau subkutan, maupun di dalam pembuluh darah. Dan akhirnya, fat atau lemak-lemak ini akan menutup atau membalut alat-alat atau organ-organ yang ada dalam tubuh kita, seperti liver, ya, bisa terjadi fatty liver, maupun pada jantung, maupun pada pembuluh-pembuluh darah yang menuju ke otak, ginjal, dan sebagainya. Nah, kita melihat pembuluh-pembuluh darah ini yang tidak lancar mengalirkan aliran darah karena adanya plak maupun kekentalan darah karena kolesterol, bisa menyebabkan penyumbatan di arteri karotid yang menyebabkan stroke. Bisa menyumbat arteri koronaria yang menyebabkan jantung koroner. Otot jantung akan mati dan orang akan mengalami kematian mendadak. Begitu pula pada ginjal. Bisa terjadi pengerasan pembuluh darah pada ginjal. Dan hal ini mengancam nyawa. Kalau kita lihat orang yang mengalami stroke karena penyumbatan pembuluh darahnya ke otak, itu pembuluh darah yang ada di sana tertimbun dengan lemak-lemak, bahkan menutup pembuluh darah yang menuju ke otak. Dan akhirnya orang itu mengalami stroke. Kalau kita bertanya kepada organisasi kesehatan sedunia atau WHO, di setiap tahun di seluruh dunia ini, berapa banyak orang yang mati karena penimbunan lemak dalam pembuluh darah? 400 juta orang yang mati, yang kita sebut silent killer, ya, pembunuh yang tidak. Nah, kalau kita lihat penyakit-penyakit degeneratif saat ini, penyakit jantung koroner menjadi nomor 1 di kanker, ya, pembunuh nomor 2 di dunia, penyakit diabetes, pembunuh nomor 3 di dunia. Kenapa? Ketiga penyakit ini terkait dengan pola makan atau diet kita, yang menyebabkan terjadinya atau cerebrovascular disease, penyakit-penyakit yang mengena pembuluh darah. Nah, kalau kita mau memilih pola makan atau pola minum yang sehat, pilihlah sesuai dengan standar gizi yang seimbang, di mana kita tahu bahwa gizi menyatakan ada 2 jenis tipe makanan, makronutrien dan mikronutrien. Kedua, kita menggunakan pertimbangan rasio yang sehat. Mana makanan yang benar-benar memenuhi gizi secara beragam, aman, dan cukup bersih atau higienis. Lalu persoalan yang ketiga, jangan kita makan hanya untuk menyedapkan perasaan kita yang enak, sedap. Tetapi kita menimbulkan, makanan itu menimbulkan gangguan kesehatan kita dalam jangka waktu yang panjang. Padahal kita hanya senang seketika. Oleh karena itu, para pemirsa, para pendengar sekalian, mari kita pilih pola makan yang cocok, yang bergizi, seimbang, dan cukup
tidak menyebabkan kelebihan dalam tubuh kita yang merusak pembuluh darah kita, bahkan membawa kita bisa berusia panjang. Mari kita lihat komponen makanan bergizi. Komposisi makanan bergizi terdiri dari dua, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Saya sudah sebut tadi, makro itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana ketiga saat ini, kalau kita makan atau intake, haruslah sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangkan dengan aktivitas yang kita buat atau olahraga yang kita lakukan. Karena kalau itu sampai berlebihan dari kebutuhan kita, kelebihan itu akan terakumulasi sebagai lemak, yang ini yang merusak pembuluh darah sampai timbul penyakit-penyakit degenerasi tadi, seperti jantung koroner dan lain-lain. Yang kedua, mikro, ini bagus kalau mikronutrien, air, vitamin, mineral, dan antioksidan. Karena pada umumnya mikro ini mempunyai asupan serat dan menurunkan kadar gula darah serta kolesterol jahat dan mengatur tekanan darah kita dengan baik. Memang kehidupan kita di dunia ini bukan makan untuk hidup, tetapi kita hidup untuk makan. Kalau makan untuk hidup berarti kita kalau makan, pilihlah makanan-makanan yang bisa memberikan kehidupan saat hidup, sampai kita dapat mempertahankan kesehatan tubuh kita secara optimal. Bukan hidup untuk makan sembarang, apa yang kita boleh makan kita makan, walaupun itu merusak tubuh kita. Oleh sebab itu, maka pola makan berdasarkan nabati atau tumbuhan atau plant-based diet ini, sesingkat saja PBD, makanan-makanan yang kita makan dari pola makan ini adalah terdiri dari kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan jenis protein nabati lainnya. Kalau kita lihat komposisi dari plant-based diet ini, yaitu pola makan yang kalau buah-buah ya segala macam buah. Mulai beri, jeruk, pisang, pepaya, nanas, apel, dan lain-lain. Sayuran, brokoli, kembang kol, bit sawi, legium, atau kacang-kacang polong, kacang merah, kacang hitam, dan lain-lain. Biji-bijian, ya, seperti wijen, chia seed, flaxseed, kacang-kacangan, kacang mente, kacang tanah, kacang almond, biji-bijian yang utuh, seperti beras, coklat atau beras hitam, gandum, dan susu, tapi bukan susu sapi, tapi susu kedelai, susu almond, atau dari susu beras, boleh juga. Jadi makanan-makanan ini biasa digunakan di dalam plant-based diet, artinya makanan yang bersumber pada tubuh. Timbul pertanyaan, kalau begitu, apakah bedanya plant-based diet ini dengan vegetarian? Plant-based diet ini adalah satu bentuk pola makan, diet yang mengarah lebih banyak pada nabati atau tumbuhan. Tetapi seringkali orang masih kombinasi dengan sedikit seafood atau produk-produk dari susu. Sedangkan vegetarian adalah gaya hidup, di mana plant-based diet ini ada di dalam vegetarian. Jadi kadang-kadang ini vegetarian lebih luas, sampai gaya hidup, menyangkut kosmetik, menyangkut pakaian juga masuk di dalam. Jadi plant-based diet adalah dasar pola makan pada gaya hidup seorang vegetarian. Nah, kalau kita lihat vegetarian itu ada banyak tipe. Ada yang disebut semi-vegetarian atau flexi-vegetarian, ada lacto-vegetarian, ada ovo-vegetarian, bahkan ada vegetarian murni. Nah, kalau semi-vegetarian, ini pola makan yang mengkonsumsi makanan dari tumbuhan, namun sesekali masih mengkonsumsi daging, produk susu, telur, unggas, ikan dalam jumlah yang sedikit. Lakto, pola makan yang berdasarkan tumbuh-tumbuhan tetapi masih menggunakan susu dan produknya seperti keju, yogurt, dan mentega.
ada yang disebut juga lacto-ovo vegetarian. Namanya saja lacto, masih ada produk susu di situ selain tumbuh-tumbuhan. Ovo adalah telur. Sedangkan vegetarian murni sama sekali tidak mengkonsumsi daging-daging hewan. Jadi semata-mata hanya dari tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaan timbul. Kalau saya menggunakan plant-based diet ini, apakah itu bermanfaat bagi kesehatan saya? Apakah dia cukup mempunyai gizi? Mari kita lihat. Kalau saja kita menggunakan plant-based diet ini, pertama kita akan terhindar pasti dari penyakit-penyakit pada pembuluh darah. Seperti top killer utama, penyakit jantung koroner, ataupun kanker. Yang kedua, memori kita lebih tajam atau kemampuan otak lebih baik. Kenapa? Karena protein-protein hewani ini bisa menjadi gumpalan-gumpalan amiloid yang bisa masuk sampai ke otak kita dan menyebabkan sampah di sana, dan ini bisa mengganggu memori kita. Saya pernah terangkan itu, amiloid yang tertimbun sampai orang bisa menderita Alzheimer itu. Usia panjang dan kita menikmati kesehatan di usia yang tua, tidak perlu menggunakan obat-obatan. Dan yang berikut, kualitas kegiatan kita, terutama dalam hal ibadah, bisa berjalan normal. Karena kita tidak sakit, kita bisa beribadah dengan baik. Nah, pertanyaan, apa dia bergizi? Apa dia mengandung makronutrien? Apa dia mengandung mikronutrien yang cukup? Seperti air, vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting ini. Nah, kita akan melihat bahwa orang-orang yang mengambil plant-based diet ini sebagai diet yang penting dalam hidupnya, dia harus tahu betul-betul atur dirinya. Sehingga dia bisa tercegah dari kekurangan-kekurangan gizi. Utamanya pada ibu-ibu hamil, anak-anak yang masih kecil, yang sedang bertumbuh dan berkembang, ini perlu mencari atau memiliki gizi yang baik dalam pola makan. Nah, sebagai makronutrien dari plant-based diet ini, kita lihat karbohidrat. Apa yang dipakai? Gandum, beras coklat, beras hitam. Ya, semua ini memiliki glycemic index yang rendah, antara 0 sampai 55. Sehingga apa? Tidak menyebabkan seorang muda menjadi diabetes. Ya, ini dia mengandung karbohidrat yang baik. Tidak meninggi gulanya di dalam darah yang bisa merusak pembuluh-pembuluh darah. Kedua, protein. Bagaimana dengan protein? Protein yang berguna mengganti sel-sel yang rusak, kulit, tulang, otot, organ-organ lain. Dari mana kita peroleh protein ini? Dari produk seperti kedelai yang ada di tempe, tahu, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini semua mengandung protein. Jadi banyak sumber-sumber yang penting yang tidak perlu kita ragukan. Yang ketiga itulah lemak. Lemak yang berada pada PBD atau plant-based diet ini adalah lemak yang unsaturated. Artinya apa? Lemak yang tidak jenuh. Di mana sumbernya? Kacang-kacangan, biji-bijian. Ya, utamanya biji labu. Kita juga lihat. Apalagi alpukat, buah alpukat ini. Jadi kita melihat bahwa sumber-sumber makronutriennya cukup bagus dan tidak menyebabkan gangguan pada pembuluh darah. Yang mikro bagaimana? Air, vitamin, mineral, antioksidan. Air, ya kita bisa pilih air minum yang dengan pH antara 7 sampai 8,5. Kedua, vitamin dan mineral. Di mana kita dapat? Buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, ya, polongan, dan biji-bijian. Ini sumber-sumber mikronutrien yang baik. Nah, saya mau saudara melihat lebih dalam tinjauan biomolekuler, bagaimana tubuh manusia yang terdiri dari 60 triliun sel sampai 100 triliun sel yang hidup. Sel-sel ini semua hidup. Sel-sel ini memerlukan makanan. Dari usus masuk pembuluh darah sampai ke sel. Nah, selama menunya cukup, bergizi dan seimbang gizinya,
maka vitalitas sel ini dipertahankan dan kita tetap menjadi sel. Saya suka bicara tentang sel karena pengaruh dari plant-based diet ini jauh sampai ke dalam biomolekuler. Kita lihat satu sel, dia terdiri dari kromosom intinya, kromosom yang ada 46, dan di dalam kromosom itu terdapat satu untaian yang kita namakan DNA, bentuknya seperti helix. Dan kedua untaian ini dihubungkan dengan protein-protein, dan pada protein itu terdapat gen. Saudara lihat, kalau orang mengalami kecelakaan dan dia mau digantikan kerugiannya, maka diperiksa DNA-nya. Kita bisa melihat dari gen ini, apakah dia masih keluarga atau tidak, pemeriksaan DNA. Nah, DNA ini penting sekali, tidak boleh rusak. Nah, sekarang DNA ini mengatur bagaimana sel-sel itu bertumbuh di dalam tubuh kita. Mulai dari dia bertumbuh, membagi diri, dia mati, diganti lagi yang lain. Siklus itu berjalan secara normal. Tetapi apabila DNA sebagai kontroler itu rusak, maka perputaran sel itu cepat sekali terjadi. Dan terjadilah masa tumor yang menyebabkan terjadinya kanker. Karena itu, makanan kita tidak boleh merusakkan DNA. Apa yang merusakkan? Kita lihat di dalam gambar saya ini ada yang disebut radikal bebas, free radikal. Radikal bebas ini dia mempunyai molekul di mana pada molekulnya elektronnya kurang satu, tidak berpasangan. Nah, untuk melengkapi elektron ini, dia menarik dari sel kita. Dari mana? Dari DNA. Pada saat dia menarik elektron yang kosong itu, terjadi oksidasi, pembakaran di dalam sel, dan ini merusak DNA. DNA yang rusak, maka kanker akan berkembang. Karena itu, kita perlu makanan yang antioksidan, antioksidasi dalam sel. Anti free radikal ini. Caranya bagaimana? Dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian. Itulah antioksidan. Kalau begitu PBD atau plant-based diet itu penting sekali bagi kita. Makanya di mikronutrien yang terdiri dari vitamin, mineral, yang bersumber pada buah, sayur, biji-bijian, kacang-kacangan ini, penting sekali menjaga vitalitas sel-sel. Sehingga tubuh bisa mempertahankan kesehatan seoptimal mungkin. Apalagi daripada plant-based diet ini. Dia mengandung vitamin A, C, dan E. Vitamin A, C, dan E ini adalah antioksidan yang datang dari luar. Dari buah, sayur, kacang-kacangan ini. Sedangkan di dalam tubuh kita masih ada SOD internal yang kita sebut serum oksid dismutase. Ini dalam tubuh kita. Nah, saya sudah pernah bicarakan ini. Tapi yang saya mau tekankan, vitamin A, C, dan E tidak usah kita cari dalam bentuk tablet. Tapi dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan ada. Vitamin A ini bukan saja sebagai antioksidan, tapi juga untuk penglihatan, untuk integritas epitel, untuk kekebalan tubuh, untuk anti kanker, anti radang, anti anemia, anti osteoporosis, kerapuhan tulang. Vitamin C juga antioksidan, perbaikan kekebalan tubuh, ya, regenerasi sel-sel. Vitamin B kompleks, nah ini untuk susunan saraf kita dan perbaikan sel. Dan vitamin E sebagai antioksidan. Ini semua ada di dalam buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan atau plant-based diet. Nah, kita lihat lebih jauh. Ya, kenapa sampai dia bisa menetralisasi ini radikal bebas? Karena vitamin E ini mempunyai glutathione, melatonin. Dia menangkap radikal-radikal bebas. Sehingga akibatnya tidak merusak DNA. Luar biasa kan? Bahwa plant-based diet itu sangat penting. Yang berikut kita bisa lihat, selain vitamin A, C, dan E sebagai antioksidan yang eksternal atau sekunder, maka kita melihat
buah dan sayur ini juga mengandung enzim. Jadi kalau dikatakan di zona biru itu mereka punya umur rata-rata 100 bahkan lebih 100. Kenapa? Karena dia mengandung enzim untuk memanjangkan usia. Kita lihat gambar sel tadi, selain dia menjaga antioksidan ini, menjaga bagaimana keutuhan daripada DNA, dia juga menjaga perputaran sel dengan bagus. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa dikatakan kalau kita makan buah, sayur ini panjang usia? Dari mana? Dan kenapa proses penuaan itu berjalan lambat pada orang yang makan berdasarkan nabati ini? Secara biomolekuler, tadi kita sudah lihat di ujung daripada DNA itu ada seperti untaian. Untaian, ya, di mana untaian ini menjaga keutuhan DNA. Jadi pada waktu sel berputar, untaian ini menjaga keutuhan daripada DNA. Nah, selain untaian ini menjaga keutuhan DNA kita, jangan rusak, dia juga mengandung semacam enzim, namanya telomerase. Di ujung itu namanya telomer. Telomer itu punya enzim namanya telomerase. Nah, sekarang apa gunanya itu telomerase? Telomerase ini, kalau orang punya telomerase cukup banyak, karena semakin tua semakin kurang. Tapi kalau dia punya makanan tetap bagus, telomerase ini banyak, maka proses penuaannya akan berjalan lambat. Artinya secara fisiologis alat-alat itu mengalami regenerasi lambat. Dan yang kedua, dia punya usia lebih panjang. Ternyata kalau kita hitung-hitung secara biomolekuler, usia manusia itu bisa sampai 125 tahun. Banyak. Dan ternyata di zona biru tadi itu rata-rata lebih 100 mereka hidup. Apalagi di pegunungan Himalaya, di suku-suku Hunza. Mereka punya makanan cuma sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi mereka berusia panjang. Dan sehat. Kalau usia panjang tapi tidur terus di tempat tidur, tidak bagus ya. Tidak guna untuk hidup lebih panjang. Nah, antioksidan yang tinggi dalam konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian dan kacang-kacangan ini seringkali ada kaitannya dengan mental health atau kesehatan mental. Kenapa? Orang yang kesehatan mentalnya kurang berarti dia punya antioksidan kurang. Orang yang bagus antioksidan dari tumbuhan, dia depresi itu kurang. Kehendak bunuh diri. Nah, ini kehendak bunuh diri kurang. Gejala-gejala mental kurang. Karena apa? Karena antioksidan yang tinggi di dalam tumbuh-tumbuhan. Bukan main, luar biasa plant-based diet itu. Ada lagi kaitan lain dengan arachidonic acid, asam arachidonik yang ada di dalam daging ayam atau telur. Ayam apa saja, ayam kampung kah, ayam apalagi yang ras, ya. Itu komponen infeksius bisa hilang kalau ini tinggi dalam daging ayam telur, itu komponen yang bikin infeksi. Dan ini bisa membuat infeksi terjadi pada otak. Encephalitis atau meningitis terjadi karena arachidonic acid yang tinggi di dalam protein-protein hewan. Nah, apalagi risiko lain? Risiko lain, protein-protein hewan ini merupakan cytotoxin amyloid. Saya tadi sudah sebut. Dia naik ke otak sebagai sampah yang susah dikeluarkan dan dia menyebabkan terjadi penyakit Alzheimer disease. Nah, ini orang lupa, harus diatur, disorientasi segala sesuatu. Karena itu, marilah kita mengurangi protein-protein hewani selain kolesterol yang tinggi. Apalagi pengaruh-pengaruh dari pemanis-pemanis seperti aspartam. Aspartam ini juga berisiko pada mental, penyakit mental. Satu lagi yang kita harus ingat, kalau kita makan banyak biji-bijian, ya, seperti contohnya chia seed, flax seed, dia mengandung triptofan, salah satu asam amino yang mengobati penyakit mental. Apa itu? Anxiety. Anxiety itu bukan karena takut kayak anjing, tapi takut selalu, perasaan takut selalu berkobar-kobar di dalam dirinya. Apalagi
dalam buah-buah dia mengandung serotonin. Kita kurang depresi, kurang marah. Ya, kalau pemarah itu bahaya ya. Kurang makan buah. Probiotik untuk penyakit-penyakit Alzheimer disease. Vitamin B12 ada juga di dalam herbal atau tumbuh-tumbuhan. Luar biasa tumbuh-tumbuhan ini. Apalagi selain itu juga tumbuh-tumbuhan mengandung serat. Nah, ini yang harus kita ingat. Orang yang suka sekali sukar buang air besar, ya, ini berarti orang itu kurang makan sayuran, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena tidak ada selulose, hemiselulose, ya, atau apa? Hemiselulose itu membuat feses menjadi bengkak dan menyebabkan feses ini bisa berkontraksi keluar. Kalau tidak, usus kita harus kerja keras, tidak ada fiber, tidak ada serat, dan terjadilah kolon kita itu mengalami polip-polip yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya kanker pada usus besar. Apalagi pembuangan sisa makanan yaitu feces, karena ada serat, transit time yaitu waktu-waktu kita makan sampai keluarnya makanan itu pendek. Ya, biasanya itu sampai lebih 24 jam, ya. Orang itu mengalami gangguan, tidak bisa ke belakang. Akhirnya mesti menggunakan obat-obatan ya untuk mengeluarkan kotoran dari badan. Tapi kalau kita menggunakan tumbuh-tumbuhan, buah, sayuran, kacang-kacangan yang cukup, transit time dari serat-serat yang tidak berguna dalam tubuh akan keluar. Apalagi yang ada pada plant-based diet ini. Dia akan mengikat kolesterol tadi. Ya, LDL itu akan ditarik. Itu sebabnya kalau kita makan buah banyak, kita punya HDL tinggi. HDL yang tinggi ini akan mengikat kolesterol, menjadi kolesterol bonding keluar dari dalam tubuh kita. Luar biasa makanan plant-based diet ini. Dia menyerap air sisa makanan sehingga memudahkan pengeluaran feses. Tidak ada sembelit. Menyapu makanan yang mengandung racun dan bakteri. Mencegah kanker. Ya, karena saya bilang tadi tidak timbul itu polip-polip yang ada di usus karena penggunaan protein hewani, sampah-sampah yang susah dikeluarkan dari tubuh. Dan mencegah bereaksi 2 bakteri penyebab kanker. Ada 2 bakteri, namanya bakteroid dan bifidobacter. Misalnya kita makan buah stroberi, dia punya serat 2 gram 1 ons. Avokat 6,7 gram. Apel, pisang, brokoli, wah, luar biasa. Ya. Nah, selulose dari tumbuhan itu menyebabkan kita juga rasa kenyang, tidak gampang lapar. Ya, kita punya glukosa diserap lambat, pengeluaran insulin kurang, penting sekali untuk diabetes. Jadi rupanya makan sayuran dan tumbuhan ini untuk orang diabetes penting karena dia akan membuat glukosa ini ya tidak cepat menyebabkan gangguan dalam darah kita. Tekanan darah akan turun, penyerapan lemak juga hanya sekitar 50%. Oleh sebab itu, sekali lagi, tumbuh-tumbuhan adalah sangat penting. Tumbuh-tumbuhan mengandung enzim. Dan salah satu yang saya katakan enzim panjang umur tadi, telomerase. Ada kurang lebih 5.000 enzim yang ada dalam tubuh kita. Hati-hati, kalau kita punya enzim terguras oleh radikal bebas yang banyak, seperti protein-protein hewani yang susah dikeluarkan, umur kita akan menjadi lebih pendek. Karena telomernya akan menjadi lebih pendek. Ya, mari kita menggunakan plant-based diet ini dengan baik. Karena apa? Karena asam-asam amino esensial yang ada dari hewani yang tadinya begitu lengkap dari hewan bisa digantikan dengan dari buah-buahan dan sayuran. Nah, satu pertanyaan penting setelah kita membahas ini, apakah makanan yang vegetaris itu sudah lengkap gizi? Ya, sudah terpenuhi. Sedangkan non-vegetarian menyebabkan kegemukan, kolesterol yang tinggi, penyakit-penyakit jantung, degenerasi, kanker, dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan protein dari plant-based diet ini tidak cukup. Mari kita lihat, kalau dari hewan, kita makan daging, contohnya daging merah. Apa terjadi?
pH darah kita akan turun menjadi asam. Akibat asam itu, pH akan menarik kalsium lebih banyak. Kalsium dari tulang dan gigi. Orang yang demikian akan mengalami gangguan osteoporosis lebih cepat. Ya, kerja ginjal juga menjadi berat. Itu protein hewan. Tapi lihat pada protein yang berasal dari plant-based diet atau misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, padi-padian. Apa terjadi? pH tubuh kita alkali. Dan karena pH kita alkali, tidak menarik kalsium. Tidak membebani ginjal. Inilah protein vegetarian. Mana lebih baik? Protein vegetarian. Protein dari plant-based diet ini lebih bagus. Ikan. Banyak orang bilang, penting itu ikan. Kita juga punya omega 3 dari apa? Dari biji-bijian. Biji-bijian apa? Biji-bijian chia seed, flaxseed. Ya. Nah, pada ikan, omega 3 ini ada, tapi tidak stabil dan cepat rusak. Kalau dibanding dengan flaxseed dan chia seed. Ya. Ada lagi yang lain, PCB atau polychlorinated biphenyl di tempat-tempat yang ikan hidup, itu bisa terjadi kontaminasi. Atau dengan kata lain, sejenis dari air raksa, semacam air raksa. Ya, bisa terjadi racun air raksa pada ikan-ikan yang tertentu. Sehingga bisa meracuni tubuh kita. Lalu kita lagi katakan, kenapa? Udang, lobster, luar biasa enak. Tapi jangan lupa, dalam 2 ons daging lobster atau daging sapi, ada kolesterol per ons. Contoh, ikan tuna saja, ya, 4 ons dari kolesterol ada, 4 ons ikan tuna ada 40 miligram kolesterol di dalam. Hati-hati, bayangkan aja di ikan saja ada, apalagi di daging sapi. Jadi tumbuh-tumbuhan lebih unggul. Pertanyaan lagi, kalau kita dapat zat besi dari mana kalau orang menggunakan vegetarian atau plant-based diet ini? Zat besi dari hewan namanya heme. Ini satu radikal bebas. Dan menurut WHO, dia adalah karsinogenik. Heme yang dari zat besi yang dari daging adalah mengandung karsinogen. Sedangkan zat besi yang ada dari tumbuhan tidak demikian. Dari mana? Kacang lentil, tahu, sayur bayam, kentang, dark coklat, coklat hitam itu. Ya. Itu sistemnya sempurna dan menghasilkan zat besi, di mana zat besi ini bukan karsinogenik dan tidak merusakkan DNA. Luar biasa kan plant-based diet ini. Lalu pertanyaan, kalau begitu kalau kita seorang vegetarian, perlukah kita menggunakan suplemen selama kondisi tubuh kita tidak memerlukan dan ada sesuatu yang lain, kita tetap mengatur pola makan dengan plant-based diet ini, maka vitamin A, C, E, B kompleks akan cukup. Dan tidak ada oksidasi di dalam sel. Dengan kata lain, kalau ini semua memenuhi gizi dengan baik, aman, ya, kita tidak perlu suplemen yang. Kalau begitu, pilihan kita, buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, adalah bagaikan menaruh makanan berwarna pelangi di atas piring kita. Makanya sekarang Kementerian Kesehatan katakan isi piring. Dia tidak bilang 4 sehat 5 sempurna. Isi piring dengan makanan-makanan yang berwarna. Ya, seperti apa? Merah manikam. Ini bisa dapat dari tomat, dari melon. Ini anti kanker, ya, antioksidan yang bagus. Ada juga dari hijau, ya, dari kol, ya, dari daun sayur-sayur hijau, kale dan sebagainya. Ada juga dari kecubung, biru, nilam, ya, macam-macam warna. Kuning emas misalnya dari labu, dari jeruk, dari wortel. Ada yang coklat, ya, banyak warna. Dan menurut American Cancer Society dikatakan radikal oksigen yang merusak jaringan tubuh yang berlangsung secara terus-menerus sebagai hasil metabolisme normal diasosiasikan dengan meningginya resiko kanker. Nutrisi antioksidan penting melindungi terhadap perkembangan kanker, terutama vitamin A, C, E, selenium, dan karotenoid. Penyelidikan menganjurkan orang makan lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang berisi antioksidan mempunyai risiko rendah menderita kanker.
sayur-sayuran dan buah-buahan ini adalah makanan kompleks di mana terdapat lebih dari 100 macam keuntungan. Vitamin, mineral, serat, ya, phytochemical, karotenoid, ya. Dan semua ini adalah sangat berguna untuk meningkatkan kesehatan kita. Sampai saat ini, di mana lebih banyak kita ketahui tentang komponen makanan khusus, maka nasihat yang terbaik yang bisa diberikan adalah makanlah 5 porsi atau lebih buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari. Isi piring kita. Profesor Kirschman pada tahun 2008 mengatakan, kalau kita mengambil karoten hanya 181 mg satu hari, yaitu buah 4 porsi, sayur semangkok saja, maka kita sudah memberikan perlindungan infeksi terhadap tubuh kita. Karoten dari tumbuh-tumbuhan dan sayuran adalah terbaik. Dan bukan saja memproteksi terhadap infeksi, tetapi menyembuhkan penyakit infeksi. Apa keuntungan daripada vegetaris atau plant-based diet ini? Kita akan terpulih dari aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah, yang tadi kita sebutkan membawa 400 juta orang yang mati. Dr. Dean Omis dalam majalahnya mengatakan bahwa jantung koroner bisa dicegah dengan plant-based diet. Dr. Dean mengatakan dan mengadakan komputer terlihat bagaimana makanan orang-orang yang vegetaris ini dengan olahraga teratur, mereka terhindar dari aterosklerosis, bahkan terpulih atau sembuh dengan aterosklerosis. Sekali lagi, daging menyebabkan pH darah asam atau rendah. Dan apa terjadi? Menarik lebih banyak kalsium dan menyebabkan tulang kita mengalami keropos. Itu sebabnya makanan-makanan dengan membakar-bakar daging ini bukan makanan yang terbaik, bahkan karsinogenik, ya, bagi tubuh kita. Dr. Kino Fudusen mengatakan keuntungan orang yang makan berbasis tumbuh-tumbuhan atau vegetaris ini adalah menderita 15% lebih rendah penyakit-penyakit kronis dibandingkan dengan orang yang tidak vegetarian. Orang vegetarian lebih kurang menggunakan fasilitas rumah sakit. Dan orang-orang vegetarian ini kurang menggunakan obat-obatan yang hampir 2 kali lipat terjadi pada orang yang tidak vegetarian. Sekarang ini ada namanya kuartet nabati. Apa itu? Whole grain, biji-bijian, legume, kacang-kacangan, vegetable, sayuran, dan fruit atau buah-buah. Kalau ini dimakan dengan porsi yang cukup 3-4 porsi, maka kita terhindar dari penyakit-penyakit kronis dan penyakit-penyakit degeneratif. Kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari plant-based diet ini? Plant-based diet, makanan yang berdasarkan tumbuhan dan nabati, punya unggulan, tidak menyebabkan kekurangan gizi, dan bisa diatur asalkan kita tahu menggunakan dengan baik. Gizi seimbang, dan dengan demikian mikro dan makronutrien dapat terpenuhi. Plant-based diet ini membawa usia yang panjang. Kenapa? Dia memelihara enzim termasuk telomer, ya, dibanding dengan protein hewani. Timbunan lemak lebih banyak. Dia tidak bisa menarik lemak keluar. Alzheimer bisa terjadi pada orang-orang yang lebih menggunakan protein-protein hewani. Karena pola makan demikian menyebabkan pengerasan pembuluh darah dan mengandung antioksidan, tidak mengandung antioksidan dan tidak memiliki serat yang mempermudah kontraksi dari usus kita. Penggunaan plant-based diet dalam kehidupan kita menimbulkan banyaknya antioksidan terhadap kanker yang bisa timbul. Selain itu juga penyakit-penyakit mental seperti depresi, tertekan, psikose, perasaan takut, anxiety, infeksi pada otak bisa dicegah sampai Alzheimer pun demikian. Plant-based diet ini menunjang kelestarian telomer sehingga kita bisa menjaga kelestarian DNA dan di sanalah orang bisa panjang umur serta meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita. Dan buah-buahan, sayur-sayuran ini juga bisa memberikan perasaan yang gembira, serotonin, melatonin,
untuk kita tidur dengan nyenyak waktu malam hari. Menghasilkan triptofan, ya, yaitu bersumber pada buah-buahan dan luar biasa. Gizi yang terpenuhi. Ada seorang yang bernama Ellen G. White. Dalam bukunya Counsel on Diet and Food, dia katakan apa? Sudah waktunya sekarang ini kalau kita ingin menjadi seorang yang sehat dan lanjut usia. Mari pilih pola makan yang bukan dari hewan. Sebab protein hewani mengandung bibit penyakit, ya, penyakit-penyakit antraks pada sapi, ya, dan lain-lain, burung, ya, flu burung, membawa penyakit-penyakit menakun, kanker, gangguan mental, dan proses penyakit terdapat pada otak. Jadi dikatakan sudah waktunya kita tinggalkan hal-hal ini. Oleh sebab itu, para pemirsa yang apa saja kita makan, apa saja kita minum, apa saja yang kita buat di dunia ini, maka baiklah kita gunakan untuk memuliakan pencipta kita, Allah kita. Ini ada dalam 1 Korintus 10. Kalau kita makan hal-hal yang membuat kita sehat, kita umur panjang, kita bisa memuliakan Allah. Karena apa? Tubuh kita ini bukan milik kita, hanya dipinjamkan. Milik dari Allah, bait suci Allah, dibeli dengan darah yang sudah tertumpah di kayu. Karena itu, baik kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah milik Allah, bait suci. Karena itu, peliharalah tubuh kita dengan baik. Apa yang kita makan, kontrol dia, supaya itu tidak merusak tubuh kita. Karena kita sudah dibeli dengan darah. Kiranya pesan-pesan ini boleh mendalami dalam kehidupan kita. Mari kita robah. Mudah kalau kita tahu apa gunanya plant-based diet itu bagi kesehatan kita. Kita robah segera pola hidup kita dan kita menjadi orang yang sehat. Dengan pikiran yang sehat, dengan pola pikir yang positif, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih bertakwa kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita dan kita menjadi orang-orang yang sehat dan diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Pemirsa, kita sudah sama-sama mendengarkan seminar kesehatan online yang dibawakan oleh Dr. Evelyn Sutresman. Dan tadi ada satu yang saya ambil maknanya, Dok, bahwa sangat-sangat beruntung kalau kita bisa ikut plant-based food ini atau plant-based diet. Karena itu sangat berguna bagi tubuh kita. Karena banyak orang memang dia umur panjang, taruhlah dia bisa 80, tetapi 10 tahun, hanya 70 tahun saja sehat, 10 tahunnya itu di tempat tidur. Hanya karena tidak mengatur pola makan yang baik. Dan memang kebanyakan orang, saya juga dulu begitu, kalau saya rasa pusing, kurang darah, saya pergi cari coto, Dok. Karena saya berpikir kalau dengan daging itu bisa menambah kekuatan, menambah darah. Stamina. Tapi dengan mendengar tadi bahwa kalau kita ikuti plant-based diet ini, itu bisa mencukupi semua kebutuhan kita. Yang penting diatur, Dok, ya. Ya, terima kasih banyak, Dok, untuk pemaparan pada malam hari ini. Dan pemirsa, saya mau ingatkan jika ada pertanyaan, pemirsa bisa tulis di dalam kolom komentar di bawah ini dan akan dijawab oleh dokter pada 2 minggu datang setelah di dalam pertemuan kita. Dan untuk itu kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bagi yang beragama di luar Nasrani, silahkan untuk berdoa masing-masing, tetapi bagi yang Nasrani saya akan pimpin kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Evelyn pada malam hari ini. Itu sungguh mengubah pola pikir kami, bahwa kami harus mengubah cara atau pola makan kami
untuk kami bisa sehat, untuk tubuh ini terus dapat dipakai sampai Tuhan memanggil kami. Tuhan tolong kami, sebab kami tidak mau sakit-sakitan di dalam keumur kami, khususnya kami yang sudah manula ini. Bapa yang ada di dalam surga, biarlah ya Tuhan, pola makan yang baik kami boleh terapkan di dalam kehidupan, bukan pribadi kami sendiri, tetapi untuk keluarga kami, karena kami mengasihi keluarga kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Tuhan, Kau memberkati pemirsa yang ada di rumah, siapapun mereka, berkati mereka. Biarlah ya Tuhan, tekad yang mereka sudah tanam di dalam hati mereka untuk hidup sehat, menurut apa yang sudah dipaparkan oleh Dr. Evelyn, itu mereka boleh terapkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pertemuan kami selanjutnya, kami serahkan setiap pemirsa dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah yang hidup. Amin. Amin.